Bang Noem, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Ya Bang, sehat mudah-mudahan. Bang, Alhamdulillah. aku dari kemarin lihat TV terus. Heboh aku tengok Amerika nih. Hah? Memang heboh. Dan Ya. Amerika sendiri belum pernah mengalami seperti ini. Karena tidak pernah ada presiden yang mengatakan mungkin dia akan berkeberatan untuk meninggalkan kediaman resminya, yaitu Gedung Putih. Ada cerita tuh Gedung Putih. Waktu Barack Obama katanya terpilih, barangkali salah satu tindakannya dalam mengubah namanya jadi Gedung Hitam, jangan Gedung Putih. Kalau kita lihat perkembangannya, ini barusan aku lirik sebelum aku hubungin abang tadi, itu untuk mencapai angka 270 kan, raise to 270. Tetapi sekarang si Biden sudah 264. Berarti dia tinggal 6 suara. Sementara si Trump itu masih perlu 56 suara. Ya. Sementara negara bagian yang belum terkumpul sepenuhnya adalah 4 lagi. Ya. 1 di bagian barat, 3 di bagian timur. Pennsylvania. Ya. Jadi masih sebenarnya ada kesempatan bagi Trump untuk mengejar, menyalip. Masalahnya begini, banyak yang bertanya, aku juga banyak menerima dari Indonesia pertanyaan, kenapa ahli-ahli survei di Amerika Serikat begitu keliru, begitu bodoh lah. Mereka memperkirakan, mereka waktu itu meramalkan bahwa Biden berada jauh di depan. Sedangkan tahu-tahu sekarang boleh dikatakan kalau istilah pacuan kudanya, neck and neck ini, berimbang. Kenapa? Sebenarnya kalau menurut sementara ahli, banyak sekali orang-orang yang ketika disurvei dan ditanya apakah dia akan memilih Joe Biden atau Donald Trump, mereka malu untuk mengatakan bahwa mereka akan memilih Donald Trump. Karena Donald Trump ini orangnya betul-betul macam bola liar. Ugal-ugalan dan lain sebagainya. Bagi dia dusta itu tidak ada masalah sama sekali. Dia barangkali menerapkan apa yang dikatakan oleh Machiavelli, bahwa tujuan menghalalkan cara dan dia akan mencoba untuk bisa. Nah, jadi mereka malu. Tapi mereka tidak bisa menghindari desakan, ini bukan pikiran, ini hati mereka, untuk tetap mendukung Donald Trump. Tapi mereka mengatakan malu kalau mengaku sebagai pendukung Donald Trump. Masa orang seperti itu mau kamu dukung? Begitulah kira-kira. Itu akan mencerminkan diri kamu. Maka mereka mengatakan, oh saya akan memilih Joe Biden. Tapi ketika mereka berada antara mereka dan Tuhan di kamar untuk memberikan mencoblos, mereka mencoblos Donald Trump. Ya. Jadi sebenarnya memang betul kalau kita tilik Bang ya, pribadi dari Donald Trump itu memang unik ya. Aku punya banyak kawan, tapi tidak ada kawanku yang seperti Donald Trump sifatnya. Ketika dia mau berbohong, dia berbohong aja. Ketika dia mau suka hati aja. Ketika dia mau berbuat apa saja, dia seperti tidak ada rem. Putus rem kata orang. Apa aja dia bisa lakukan. Nah, aku baca bukunya. Ya memang dia lahir dari keluarga orang yang ulet. Ya walaupun belum kaya banget. Dan dia lahir di New York. Besar di New York. Kota yang waktu itu sangat dianggap sebagai slum. Ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya di Bronx itu. Nah, tetapi dia hidup, dia survive. Bagaimana dia bisa mewujudkan. Nah ini orang very tough guy, tough ya. Dalam kata yang kuanggap sebenarnya apapun yang dia mau dia kejar. Ya. Dan dia tidak pernah bisa dilarang. Jadi kalau istilahnya kalau kayak anak kita tak bisa dilarang, spoil kid, manja, mengganggu. Anak manja, betul. Anak manja. Nah, tapi dia hidup Bang di suasana yang sangat memungkinkan bagi dia untuk senang. Karpet merah, bed of roses, ya. Kemudian sendok emas, ya dia melonjak itu karena dia membangun New York. New York yang nggak ada uang, tetapi dia bangun dan dia hanya minta dia tidak dikenakan pajak, ya, selama 40 tahun. Nah ini luar biasa ini orang sebenarnya. Nah, jadi ada ini kalau yang kepuji dari dia itu adalah eagerness, hasrat, minat. Ketika dia kepingin, dia benar-benar, walaupun dia harus tabrak semua. Tetapi justru orang melihat ketika dia menabrak semua itu orang melihat segala norma-norma dia tiadakan. Ya. Abang tentu lebih tahu, lihatlah sekarang ini.
tidak bisa dia melakukan hal seperti itu karena sekarang sanak keluarganya sendiri, termasuk salah seorang keponakan yang menulis buku tentang manusia ini culas, manusia ini pembohong, manusia ini tidak bisa dipercaya, dan dia memang mewarisi. Dia mewarisi cukup banyak dari orang tuanya. Jadi bukan hasil karyanya sendiri, bukan hasil peras keringat dia sendiri, tapi dia banyak mewarisi. Oleh sebab itu dia seperti dikatakan tadi lahir dengan sendok emas di mulutnya. Orang Inggris mengatakan begitu kan, bukan sendok kayu tapi sendok emas. Nah, jadi dia meneruskan. Tidak selamanya dia dikatakan berhasil. Ada dalam hal-hal tertentu dia gagal, tetapi dia pintar menyembunyikannya. Tetapi perilakunya, tetapi akhlaknya, moralitasnya, ini yang banyak sekarang ini orang-orang gereja di Amerika mengatakan, kami sebelumnya memang mendukung dia, tetapi setelah melihat akhlaknya, kami tidak nanti bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, katanya. Kenapa kami membela orang seperti ini? Jadi orang-orang Mormon, ya Mormon yang dahulu boleh dikatakan begitu banyak yang mendukung dia karena Mitt Romney yang pernah menjadi calon presiden dikalahkan oleh Barack Obama, ini adalah orang Mormon. Jadi mereka mengikut Mormon. Ini Mitt Romney adalah dari Partai Republik, tetapi dia sekarang ini juga mencela Trump. Sekarang ini bertubi-tubi. Bahkan orang-orang yang pernah mendukung dia, termasuk beberapa mantan gubernur di Amerika Serikat, mengatakan menyesal. Bahkan penasehat bidang keamanannya, John Bolton, yang dahulu begitu gigih mendukung Trump, mengatakan tidak mungkin dia akan meninggalkan Gedung Putih secara sukarela dengan aman damai. Dia akan melakukan segala yang mungkin. Sehingga ini bisa mengancam Amerika. Tidak sampai tentunya perang saudara, barangkali tidak ya. Tetapi para pendukungnya itu sudah irasional, tidak lagi rasional. Dan mereka punya senjata-senjata termasuk senjata-senjata berat. Dan mereka itu siap. Kalau Trump mengatakan sikat, mereka akan sikat. Karena dia dalam perdebatan pertama dengan Joe Biden mengatakan stand back, stand by. Ketika dikatakan bagaimana dengan kalangan kulit putih yang ekstrim kanan, yang mendukung dia seperti Cannon, seperti Proud Boys. Dia mengatakan, dia pura-pura tidak tahu siapa itu mereka, siapa. Oh, kalau padahal itu jelas, Bang. Proud Boys itu jelas. Nampak sosoknya. Mereka itu selalu berkumpul dan tidak memakai atribut emblem-emblem, nggak ada emblem. Tetapi mereka bersenjata. Dan mereka itu adalah orang yang kayaknya disiapkan menjadi pasukan khususnya Trump. Milisi. Milisi. Tapi katakan begini, mereka itu selalu mengatakan bahwa dalam amandemen kedua di dalam Undang-Undang Dasar Amerika itu sudah mengalami hampir 30 amandemen. Undang-Undang Dasar Amerika. Di antaranya itu yang masih dipertahankan terus adalah hak untuk memanggul senjata. Tapi itu kan dikeluarkan ketika mereka sedang berevolusi melawan penjajah Inggris. Tapi kenapa sampai sekarang? Dan ini adalah industri yang sangat kuat, yang uangnya luar biasa, bisa mempengaruhi para anggota Kongres, bisa mempengaruhi para senator, sehingga tidak ada yang berani melawannya terang-terangan. Ya Obama mencoba, tapi juga sebatas hanya mencoba. Tidak bisa melawan mereka, karena mereka ini rival, namanya gampang saja. Rival Association itu. Dan mereka ini punya uang yang sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan ini adalah hak konstitusional kami untuk memanggul senjata. Memanggul senjata pada saat itu, the right to bear arms, adalah ketika berevolusi melawan Inggris. Bukan dalam keadaan damai seperti sekarang ini. Tapi ada yang mengatakan bahwa dengan adanya senjata, maka penjahat harus pikir dua kali sebelum melakukan perampokan ke rumah seseorang. Karena dia harus berhadapan dengan pemilik rumah yang mungkin juga punya senjata seperti penjahat itu. Jadi di sini argumentasinya kadang-kadang memang begitulah argumentasi debat kusir lah kata orang kita. Sama lah Bang, seperti sekarang ini. Ini kan kita tahu Hillary Clinton kalah dari Trump. Dia menang popular vote, Hillary Clinton, tetapi dia kalah di elektoral. 3 juta suara. Ya, dia punya suara 3 juta suara. Betul. Menang. Nah, sekarang Trump sudah mengatakan juga kalau dia kalah, berarti nanti dia mau ke Supreme Court. Ya. Di situ ada orang-orang dia yang sampai diangkat itu, baru diangkat. Amy Barrett. Barrett. Nah, dia bergantung situ karena sekarang Bang, detik ini jam ini sekarang. Aku melihat angkanya itu 264 untuk mencapai 270. Nah, 264 tinggal 6 suara lagi. Sementara ini belum selesai perhitungan di 4 swing states ini.
Nah sekarang sedang si Trump hanya 56 lagi. Ya. Nah aku melihat dia udah tahu dia bakal kalah, tapi dia bilang stop counting the ballot. Ya, Pada saat dia menang dia suruh stop. Nah tidak bisa. karena dia takut kalau tetap dihitung yang sudah masuk ini dia kalah, dan itu terjadi sekarang memang. Nah aku melihat Bang, ini orang kalau istilah zaman kita dulu Bang, anak-anak muda Jakarta semau gue. Ya, Ya. betul. Semau gue. Ya. Ya, apa yang dia mau dia lakukan. Anak Kalau manja. kalau harus ya namanya, kalau harus berbohong, berbohonglah. Nah, kalau Anda mesti berbuat kasar, main kasar lah. Karena ya kita bisa ngerti juga, ini kan menjadi presiden Amerika itu adalah orang yang terkuat di dunia, Bang. Kalau menjadi presiden Amerika itu, ya, the number one person in the world. Dan banyak orang-orang dekat dia itu juga tidak cocok secara akhlak ya, Bang. Secara akhlak itu mungkin orang nggak bisa terima. Tetapi dalam game ini, ya katakanlah ini satu permainan politik, dia halalkan itu segala cara. Persis yang abang bilang tadi, Machiavelli tadi. Ya. Tetapi orang muak. Jadi kemarin tuh ada kawan mengatakan, apa kali lah, kau perhatikan kali, apalah gunanya Amerika tuh? Ya, aku bilang, ya, bukan soal gunanya Amerika, I just want to see the people ya. Jadi bukan siapapun yang menang, Amerika tetap adalah sahabat dari Indonesia. Tetap. Nah, siapapun. Kita melihat manusia-manusianya. Nah, kita kan bisa Bang menilai manusia mana yang kita rasa kita getting along with, so very easy, ada yang hard to get along with, ya. Nah, kita lihat ada simpati kita kepada Biden yang begitu sopan, tata krama, dan kemudian tidak gerusah-gerusuh, tidak emosional. Trump, it's just like a panic. Preman betul-betul. Macam Ya, preman. Tapi kalau Biden memang hidupnya kan banyak tragedi. ya, Ya, misalnya istrinya anaknya mati, tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Kemudian anaknya satu lagi meninggal karena kanker dan lain sebagainya. Jadi dia adalah orang yang kelihatan memang ya dia pernah berbuat kesalahan 40 tahun sebagai politisi. Ya tentu saja di sana sini akan ada kesalahan, kesilapan, kekeliruan dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini banyak yang juga khawatir begini. Sekiranya Biden menang pada usianya yang sudah 78 tahun, mustahillah pada usia 82 tahun dia akan tampil kembali. Lalu ya wakilnya siapa itu? Kamala Harris. Nah ini Amerika barangkali belum siap dua hal. Menerima seorang perempuan sebagai presiden dan seorang non kulit putih. ya, Kamala Harris ini ibunya dari India Selatan. ya, Kalau orang kita bilang dulu orang Klingon, orang Madras, ya, ayahnya dari Jamaika. Jadi artinya keturunan Afrika. Jadi campuran Afrika dengan India. Suaminya memang orang kulit putih ya. Jadi barangkali orang di Amerika juga berpikir kita tidak memilih Biden bukan hanya karena Biden, tapi kita khawatir setelah Biden nanti Kamala Harris ya, ini bagaimana faktor seorang Kamala perempuan. Harris. Ya, karena Ya. tapi untungnya dia lahir di Amerika. Jadi undang-undang dasar di Amerika itu mengatakan seseorang itu berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden kalau dia lahir di Amerika. Makanya Arnold Schwarzenegger waktu dia pernah menjadi gubernur California, Ya, pernah digadang-gadang mungkin ini calon presiden, tapi tidak bisa karena dia lahir di Austria. Ya. Dia bukan asli lahir di Amerika, makanya dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi. Jadi seperti dahulu, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan seorang presiden Indonesia haruslah warga negara asli Indonesia. Ya, betul, itu yang ya. dihapus sekarang ini. Pribumi. Ya, itu sekarang sudah dihapus boleh dikatakan. Jadi ini masalahnya Biden itu barangkali kendala-kendalanya adalah di situ. Bahwa orang takut bukan sekarang ini. Kalau sekiranya dia menang sekarang ini dan dia jadi presiden, sangat besar kemungkinan Kamala Harris lebih mungkin dari Mike Pence, yaitu wakil presiden Donald Trump. Mike Pence ini dulunya penyiar radio. Yang orangnya sangat religius. Yang menarik perhatian juga adalah bahwa begitu banyak kaum evangelical, yaitu orang Kristen yang jumlahnya ada 100 juta di Amerika, begitu banyak mereka yang pro kepada Trump. Karena apa? Karena mereka menganggap ada misalnya biarawati, suster, itu yang diwawancarai di Amerika, dikatakan, kenapa kamu perempuan kan? Kenapa kamu membela Trump?
Bukankah dia sudah terkenal bahwa dia, kalau istilah kita, hidung belang dan sebagainya. Mereka tidak sungkan mengatakan dia itu adalah santo, wali. Dia itu seperti wali, seperti orang suci. Sudah demikian. Jadi susah sekali untuk mengatakan kepada mereka, jangan, tidak bisa, karena sudah melekat di hatinya. Ya. Baik atau buruk, Trump adalah lebih baik dari yang manapun. Itu sudah pandangan mereka yang aneh bin ajaib. Karena kalau ditanyakan banyak orang, mereka takut. Ya, bagaimana secara ekonomi? Apakah memang Trump bagat? Mereka takut mengatakan tidak. Kalau mereka mengatakan bahwa Trump tidak berhasil di bidang ekonomi, seakan-akan itu merupakan pencerminan dari kegagalan mereka sendiri untuk bisa meraup keuntungan selama Trump menjadi presiden. Jadi faktor-faktor ego inilah, faktor-faktor kebanggaan terhadap diri sendiri juga menjadi hal yang menguntungkan Trump. Ini positif negatif sekarang. Ya macam kita, Bang. Akulah yang mengharungi perasaan itu. Melihat Trump ini, ya melihat dia itu bisa berbohong dan kemudian dia bisa menolak apa yang pernah dia ucapkan. Ya, bahkan dia bisa mengkhianati kata-katanya sendiri, kalimat-kalimatnya sendiri. Dia bisa mengatakan, tidak ada aku katakan itu. Padahal bukti sudah nyata dia katakan. Tetapi ketika dia tampil kemarin, aku melihat he's a cowboy. Ya. Ketika dia sudah keluar dari rumah sakit dan mengatakan, I'm immune. Dia bilang dia immune, Bang. Dia kebal, sudah tidak kena. Dia tidak bicara, kalian juga immune. You immune karena you presiden. Perawatannya luar biasa. Begitu panas badan dikit, bawa langsung ke hospital, naik ke helikopter. Tidak semua orang bernasib begitu. Nah, yang kedua, kita lihat juga Trump ini. Dia tampil, begitu keluar, wah itu kayak orang makan steroid. Lari ke sana, lari ke sini, ketawa segala macam, pakai topi, bergaya, gayanya kayak gaya cowboy lah, kayak aku bilang, ya. That is very American. Kalau kita nonton film Hollywood, that is very American. Jadi maksudnya bukan orang yang halus, sopan. That is for the older people lah. Tetapi ini dia fight, dia pakai topi kan, make American great again. Ini memang enak, lihat gayanya itu enak. Nah, tetapi kita lihat perangai, tindak tanduk itu beda dengan perilaku. Nah, apa yang tercermin di dalam bungkusan kita ini casingnya. Kita mau pilih casing atau mau pilih isinya, isi otaknya, kan gitu. Nah, isi otak dia bagus, Trump. Aku akui, luar biasa. Dia bukunya itu ya The Art of Deal itu menunjukkan bagaimana dia sangat terampil. Tapi ini dia gunakan untuk hal-hal yang seperti mencapai tujuannya. He doesn't care about everything. Yang penting dia tetap ada di Gedung Putih. Bahkan dia mau bertahan. Banyak penasehat-penasehatnya yang mengatakan, di antaranya Menteri Pertahanannya Jim Mattis. Jim Mattis itu Jenderal Bintang 4, ya, purnawirawan yang akhirnya mengundurkan diri. Dan dia pernah mengatakan, Jim Mattis, kita harus berbuat sesuatu. Seakan-akan dia memberikan kesan supaya dia lakukan kudeta. Karena ini orang berbahaya, dia mengatakan. Lalu waktu ini dikatakan kepada Trump, itu makanya saya pecat dia. Dia bilang, tidak. Saya mengundurkan diri dengan sukarela. Karena kamu tahu saya akan pecat kamu. Jadi itulah, dia bisa kata orang Inggris, dia bisa berdusta dengan air muka yang tidak berubah. Itu straight face. Dia berdusta. Dan dia berdusta dan nanti dia bantah. Misalnya ketika dia mengatakan, wah kalau kita lihat katanya bahwa Corona ini bisa dibasmi dengan insektisida, dengan disinfektan. Kenapa tidak disuntikan? Waktu itu ditanya, oh ya kan saya katanya berkelakar. Dalam hal yang begitu serius, yang sekarang telah menimbulkan kematian lebih dari 200.000 orang Amerika, dia bisa berkelakar. Dan Bang katanya ada 2 orang yang mati, yang betul-betul nyuntik kan, disinfektan, mati. Itu jadi orang seperti Donald Trump ini, memang barangkali itulah seorang politisi, muka tebal. Untuk menjadi seorang politisi, muka harus tebal. Jadi bisa dia. Seperti Churchill mengatakan, seorang politisi itu, harus bisa menjanjikan apa yang akan terjadi besok, dan bisa menjalankan apa yang akan terjadi besok. Dan bisa menjalankan apa yang akan terjadi besok, dan bisa menjalankan apa yang akan terjadi besok. Dan bisa menjalankan apa yang akan terjadi besok, dan bisa menjalankan apa yang akan terjadi besok. 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 Dan bisa menjalankan apa yang akan terjadi
dan kemudian menjelaskan kenapa itu tidak terjadi pada keesokan hari. Nah, ini dia menjanjikan segala macam. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan luar biasa. Memang barangkali dari segi ekonomi untuk sementara orang, tidak untuk semua rakyat jelata. Untuk sebagian orang memang secara ekonomis dia berhasil, tapi tidak untuk semua rakyat jelata. Begitu banyak orang yang masih hidup dalam kemiskinan di Amerika Serikat sekarang ini. Tapi dia mengatakan, dan saya menarik semua tentara saya, tentara Amerika, untuk mengurangi keterlibatan Amerika. Tetapi semua itu juga tidak dilakukannya secara serta-merta. Coba dia boleh dikatakan membatalkan, mengingkari segala macam kesepakatan, permufakatan Paris dan lain sebagainya dengan seenaknya. Dan orang di Amerika tetap berkeplok. Dia melancarkan perang dagang dengan Cina, misalnya. Tapi begini, biar bagaimanapun, kita harus masih tetap mendukung adanya sebuah Amerika untuk menyeimbangkan keadaan dengan Cina, dan kita penting adanya Cina untuk menyeimbangkan keadaan dengan Amerika. Kalau tidak, celaka. Kalau ada satu kekuatan, karena Uni Soviet atau Rusia sudah boleh dikatakan tidak lagi berkuku ya, seperti Amerika, seperti Uni Soviet di masa lalu. Jadi perlu adanya Cina dan perlu adanya Amerika supaya yang dua ini kalau mereka berbenturan itu sebenarnya agak lebih bagus asal jangan melibatkan yang lain. Jadi kalau berbenturan secara ideologi saja itu lebih baik. Jangan sampai terjadi perbenturan bersenjata antara kedua adik kuasa ini. Ya karena sekarang kan kita lihat Bang, sekarang kan bipolar ya. Jadi sekarang kan mulai ada multipolar. Ya kita lihat ada Korea Utara juga dan Rusia juga mulai bangkit. Ya sudah mulai. Kita lihat bagaimana langkah-langkah Trump ini, Bang, walaupun kita tidak melihat ada kelicikan, tetapi dia very clever facing the situation. Ya, dia coba untuk membuat perdamaian negara-negara Arab dengan Israel. Udah 5 negara yang ikut mulai menjalin hubungan diplomasi. Katanya akan ada lagi, ya 8 lagi. Itu masih jalan Bang. Walaupun kemarin aku dengar ada pihak-pihak mengatakan itu doesn't count. Itu tidak akan mempengaruhi suara di dalam negeri. Trump is someone. Dia orang yang gigih, dalam tekad luar biasa. Ini orang pantas ditiru semangatnya Bang. Dan kemudian keyakinannya itu luar biasa. Begitu dia jadi presiden 4 tahun yang lalu, dia bilang apa? Kita akan bangun dinding, tembok yang tinggi di perbatasan Meksiko. Dan kita suruh dia yang bayar, mereka yang bayar. That is crazy. Itu bukan, ada yang mengatakan itu bukan Trump yang hebat, tapi rakyat Amerika atau mayoritas rakyat Amerika yang bodoh. Jadi mereka itu percaya. Karena coba dia tampil pada hari pemilihan umum tanggal 3 November di Amerika Serikat, yaitu pada waktu itu sekitar jam 2.30 dini hari, pada hari Rabunya. Dia tampil diiringi oleh dayang-dayang dan lain sebagainya. Semua memberikan tepukan luar biasa untuk dia mengatakan sebenarnya dia sudah menang, tapi ada kecurangan. Nah itu berbahaya. Jadi oleh salah seorang jurnalis yang pernah menjadi pengagum dan pendukung Trump habis-habisan, dia mengatakan itu ibaratnya Trump katanya melihat ada minyak, dia melemparkan korek api yang sedang menyala. Itu artinya memberikan dorongan kepada pengikut-pengikutnya yang ya kalau menurut orang kita tuh bilang blow on, bahlul, jelebau atau apa, mereka itu tidak begitu mengerti. Jadi bukan hanya Trump, tetapi pengikut-pengikutnya yang begitu mudah bisa dipengaruhi. Dan setelah mereka menerima Trump, jadi kita lihat, barangkali Izhari masih ingat, dulu ada seorang pendeta Amerika namanya Jim Jones. Yes. Jim Jones ini dia bawa hampir 1.000 orang pengikutnya ke Guyana sana. Dan dia suruh mereka bunuh diri. Mereka bunuh diri. Mereka bunuh diri. Mereka tidak. Ya, Koresh, ada David Koresh. Ini dia mengaku dirinya sebagai, jadi kultus-kultus pribadi itu di Amerika memang ada. Misalnya begini, ada satu Pat Robertson namanya. Nah, Pat Robertson ini pernah mencalonkan diri sebagai presiden, tapi gagal. Dia seorang pemimpin agama, evangelical. Dia pernah tampil di televisi, dia punya televisi. Dan dia mengatakan kepada para jemaahnya, saya baru diskusi dengan setan gitu. Dan setan mengatakan kalau tidak tersedia uang $6 juta, setan akan membawa saya ke liang lahat. Mereka berlomba-lomba memberikan sumbangan.
Ya. untuk mencapai. Waktu itu dia tampil lagi, dia katakan, aduh, baru terkumpul 4 juta dolar. Saya perlu 2 juta dolar lagi, kalau tidak setan ini. Itu mereka sumbangkan uang itu. Kalau itu terjadi di negara lain, sudah pasti ditertawakan. Tapi karena terjadi di Amerika, seakan-akan orang menerima saja. Karena itu terjadi di Amerika, maka itu sah-sah saja. Nah, itu jadi masalah rakyat Amerika juga. Kita tidak bisa hanya mengatakan Trump, dia bisa begitu. Karena dia punya pengikut Dikelilingi oleh dari orang-orang yang tidak. orang yang, kalau kata orang kita, ibarat kerbau dicucuk hidungnya tinggal ditarik, gampang. Betul, ya. Mungkin bukan kebodohan juga, tetapi apatis, Pak. Bahwa orang apatis. Fanatismenya luar biasa, ya. Tetapi juga ada apatis. Ya biarlah, mau siapapun presidennya. Dia bilang, Trump jadi presiden, aku pun tak kaya, dan kalau tak jadi pun aku tak miskin. Begitu juga. Ini buat apa aku pikirkan? Ikuti aja. Ya, tapi ini menariknya bahwa kali inilah terbanyak orang di Amerika yang memberikan suara. Betul. Zaman sebelum-sebelumnya itu tidak banyak, karena banyak orang-orang, termasuk orang-orang Afro-Amerika, yang ketika ditanya, kamu kan sama saja, siapapun yang di atas sana nanti kami akan terinjak-injak juga, kami akan terzalimi, tertindas dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada kesadaran untuk ikut mengubah sesuatu. Ini 100 juta lebih. Itu yang memilih hanya dengan pos. Memilih melalui pos sudah 100 juta lebih. Lain lagi yang mendatangi tempat-tempat pemungutan suara. Yang anehnya, Trump sendiri pun ketika memilih, dia memilih melalui pos. Bukan dia datang ke tempat pemungutan suara. Karena dia memberikan suaranya terlebih dahulu. Dan sekarang dia mempergunjing. Dia mengatakan bahwa pemilihan dengan pos itu katanya itu banyak penipuan, kecurangan, dan sebagainya. Itulah dia bilang kemarin. Nah, ini agak lucu. Dia bilang, you have to stop the counting. Ya, karena kita tidak mau nanti pukul 4 pagi, dia bilang, Biden akan memasukkan suara dan mencuri suara itu dari kita. Maka sekarang saya declare saya menang, kan begitu. Dia already won, dia bilang. Nah, datang didengarlah sama si Biden. Biden bilang, we cannot stop. Don't stop the count. Kenapa? Karena masih ada suara tidak hitung. Jangan biarkan dia mengekang demokrasi. Ini sedap, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana mereka berdebat, dan dua-dua kalau orang yang apatis, orang yang tidak mengikuti perkembangan, dia bilang dua-dua benar. Nah, ini kita antara memilih tokoh yang antagonis dengan protagonis, itu susah. Dengan mengatakan bahwa dia sudah menang, dan itu artinya dalam pemilihan di Amerika itu ada dua hal. Satu, claiming victory. Satu lagi, conceding defeat. Mengaku kalah, mengaku menang. Jadi kalau dia mengaku menang, tapi si Biden tidak mau mengaku kalah, belum bisa. Nah, ini sekarang ini, nanti kalau Biden mendapat 270 suara electoral college, dia mengaku menang, tapi Trump tidak mau mengaku kalah, ini jadi masalah. Conceding, istilahnya conceding defeat, itu jadi masalah. Dan bagaimana untuk mengeluarkan dia dari Gedung Putih? Karena dia tidak bersedia. Karena waktu ditanya, pada awalnya dia sudah mengatakan, mula-mula dia memberikan semacam, dia secara tidak langsung mengatakan mungkin dia tidak akan menerima keputusan dari suara rakyat. Padahal dalam demokrasi itu yang terpenting adalah ucapan, the people have spoken. Rakyat telah berbicara. Karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden, tetapi di tangan rakyat. So the people have spoken. Rakyat telah berbicara, telah menyatakan putusan pilihan, itu harus diterima. Karena rakyat itulah yang memegang kedaulatan paling tinggi. Tapi dia tidak, dia bisa menyepelekan semua itu. Dan banyak yang mendukungnya. Banyak yang mendukungnya. Walaupun orang seperti John Bolton yang pernah menjadi penasehat bidang keamanan, itu kemarin memberikan keterangan kepada badan siaran ABC di Australia, badan siaran Australia. Dia mengatakan ini orang bahaya. Dia bisa menimbulkan berbagai macam keonaran, ini mencetuskan. Nanti dia lepas tangan. Betul. Saya tidak tahu, saya nggak ikut-ikutan, saya nggak suruh mereka sendiri yang mau. Very easy dia bisa menolak itu. Lempar batu sembunyi tangan. Tidak bisa, karena selalu dikatakan, kata-kata itu adalah peluru. Kata-kata kamu itu adalah peluru. Ketika kamu mengaku telah menang dan telah terjadi kecurangan di pihak lawan, banyak yang percaya.
dan mereka merasa bahwa mereka secara patriotis harus melakukan sesuatu untuk membela kepentingan orang yang mereka sukai, seperti dalam hal ini Donald Trump. Ya, inilah berbahayanya, karena jangan dilupakan bahwa Amerika belum pernah kehilangan begitu banyak nyawa seperti yang terjadi dalam perang saudara antara utara dengan selatan ketika di zaman Abraham Lincoln. Dan sekarang dia mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik setelah Abraham Lincoln. Tidak ada presiden lain yang lebih baik daripada dia setelah Abraham Lincoln. Maksud sesumbar seperti itu, takabur seperti itu kan sebenarnya orang sudah bisa melihat. Kita jangan menilai diri kita sendiri. Biarkanlah orang lain menilai kita. Bukan kita yang menilai diri kita sendiri. Kita selalu merendah, tapi dia tidak. Dia menilai dirinya sendiri dan mengangkat dirinya sendiri. Celakanya orang ikut, orang percaya. Nah, itu, kan? Jadi kembali kepada persoalan, bukan dia saja, tapi memang banyak pengikutnya yang memang begitu. Apapun yang dikatakannya, seperti kita terkejut. Ya. Ini diwawancarai suster-suster biarawati itu. Siapa? Saudara akan pilih siapa? Oh, Trump. Kenapa? Dia saint. Dia wali. Dia itu orang suci. Nah, karena memang ya dia tidak begitu berpihak kepada LGBT misalnya. Dia tidak, sekarang ini sudah ada anggota Kongres yang terpilih dari LGBT. Ini satu hal yang transgender ini sangat menggemparkan di Amerika Serikat. Betul. Ya, sebagaimana terpilihnya beberapa perempuan muslimah, ya, seperti Talib dari Palestina, seperti dari Somalia dan sebagainya, yang selalu diejek oleh Trump. Ini sesuatu yang menggemparkan, dan ini menarik sekali melihat bagaimana komposisi dari Kongres dan juga dari Senat. Ini Senat yang sangat menentukan sebenarnya. Jadi kalaupun sekiranya Biden menang, tetapi Senat dikuasai oleh Partai Republik, itu kebanyakan dari kebijakan dan program yang ingin dilakukan oleh Biden sebagai presiden misalnya, itu akan terhalang. Karena akan disabot. Karena akan disabot oleh Senat. Karena Senat yang sangat menentukan. Di Indonesia ada kita Senatnya DPD, tapi DPD kita nampaknya tidak pengaruhnya tidak seperti Senat di Amerika. Kalau kita lihat sekarang, ini sudah dekat. Ya, mungkin hari ini akan keluar siapa pemenangnya. Harusnya ini hari sudah selesai. Karena mereka mulai count tadi jam 10 udah angkanya udah naik. Nah, ini mungkin by afternoon ini udah keluar siapa yang menjadi penang. Tetapi it's not the end of this road, karena dia tetap akan berangkat ke Supreme Court. Ada 9 orang anggota di sana dan 6 itu in favor of him. Ya, konservatif. Ya, konservatif. Nah, ini juga akan jadi perjalanan yang panjang. Kenapa? Karena itu pun electoral itu kan dibuat 233 tahun yang lalu. Amerika sudah 244 tahun merdeka. Kenapa? Karena pada saat itu harga nilai dari manusia itu tidak sama. Ada budak, ya, masih ada perbudakan, masih ada kulit hitam. Masa suara dia sama dengan white superior ini? Sebenarnya itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Ya, tapi tidak juga, karena dalam Undang-Undang Dasar Amerika itu dikatakan it is self-evident that man is created equal. Ya. Itu sudah nyata senyata-nyatanya bahwa manusia itu diciptakan sama, ya, sederajat, setara. Nah, tapi orang yang menciptakan itu juga seperti Thomas Jefferson, dia juga punya budak. Dia punya anak dengan salah seorang budaknya, begitulah. Kata-katanya bagus. It is self-evident. Sudah sangat nyata terbukti. Begitu, bahwa manusia itu diciptakan setara. Ya, betul. Nah, punya hak untuk mengejar ini, dan the pursuit of happiness, dikatakan, untuk mengejar kebahagiaan hidup. Itu boleh. Tapi rupanya tidak berlaku untuk semuanya. Dengan kata lain, electoral vote itu tidak seharusnya ada, tapi mereka tidak merubah itu. Mereka patuh kepada segala undang-undang yang dibikin oleh pemerintah sebelumnya. Kalau kita berada-ada sekarang, bagi kita sih, whoever lah, mau Biden, mau Trump, tetapi ini juga banyak orang berpikir itu kan urusan Amerika. No, it's not just Americans. Ya, kita juga bersangkut paut. Negara-negara bersangkut paut. Globalisasi kan. Ya, globalisasi. Ini globalisasi. Ya, kalau kita pernah mengatakan bahwa ada jarum jatuh ya di Jakarta, itu sampai ke Medan terdengar bunyinya. Nah, ini juga kalau Presiden Amerika batuk, kita selesma kan.
Orang kita bilang, kita flu. Ya bersin kita jadi selesai. Betul jadi bilang. Betul. Memang kita harus menerima kenyataan ini, apa boleh buat. Itulah globalisasi, itulah dia geopolitiknya. Kita lihatlah, jadi sekarang ini kan kita emosional. Ya, kita juga penonton emosional. Begini, Joseph Stalin, diktator Rusia dan Uni Soviet, yang menimbulkan puluhan juta korban jiwa ya karena ulahnya. Ketika dituduh bahwa dia ingkar janji itu dia dusta, dia bilang tidak, saya hanya berubah pikiran saja. Nah, ini saya bukan dusta, saya bukan ingkar janji, saya berubah pikiran. Betul juga. Tahu. Nah, itu namanya namanya jual obat dia. Jadi betul permainan kata-kata luar biasa. Betul. Kita harus bisa memilahnya, karena selalu kalau orang bilang every word has two meanings, sebenarnya bukan have two meanings, have too many meanings. Bisa macam-macam artinya. Betul. Oke. Kita jumpa lagi, Bang, segera. Sampai lain kali. Mungkin nanti sore kita bisa jumpa. Oke, Bang ya. Mau bicara. Oke. Thank you, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.